Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita mengambil satu sebentar. Mari kita menghampiri Dia. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Diagungkan Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, oh Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, anugerah-Mu, rahmat-Mu selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan menopang kami, menguatkan kami,
meneguhkan kami, memampukan kami sampai hari ini untuk kami boleh bersekutu dengan pribadi Allah yang Maha Kudus. Bahkan kalau kami boleh sehat dan kuat dan bertahan sampai hari ini semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Dalam hikmat-Mu kami terbatas untuk menjaga hidup kami, tetapi kami percaya kuasa tangan Tuhan tidak terbatas. Oleh darah Yesus Kristus, proteksi Tuhan turun atas kami. Biarlah pagi hari ini hati kami terarah kepada Tuhan. Seluruh persoalan kami serahkan kepada Tuhan. Kekhawatiran kami sebab Tuhanlah yang memelihara kami. Segala perkara kami tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan. Dan pagi hari ini dengan sukacita, dengan girang, dengan sorak-sorai kami mau mengagungkan nama Yesus Kristus, Tuhan Raja di atas segala raja di tempat ini. Bertahtalah atas pujian umat-Mu Bapa. Pujian yang lahir dari hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami yakin Tuhan menjumpai umat-Mu secara pribadi, menjamah, meneguhkan, bahkan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa. Mohon urapan dari sorga turun atas setiap para pelayan-Mu. Urapan yang baru, perlengkapi dengan kuasa dan wibawa dari tempat tinggi, supaya menjadi alat keberkatan dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Kami mohon proteksi dari sorga menyertai ibadah ini. Di sekitar gereja ini ada malaikat diperintahkan untuk berkemah di sekitar umat-Mu. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan dari kuasa jahat, maksud orang jahat, dari hal-hal yang mengganggu konsentrasi kami untuk beribadah. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami sungguh-sungguh haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang tidak pernah membiarkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita. Bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Yo. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu tapi Dia sanggup. Serahkan hatimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sarangnya ya kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhku. Haleluya, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya,
bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Tanganku ku angkat pada. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Syukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sekali lagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Haleluya. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, Engkaulah sumberku. Oh, dengan kekuatan salib-Mu,
salibku, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup Haleluya. Terima kasih Bapak, kesempatan untuk kami belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu memberi kekuatan kepada kami, firman-Mu menuntun langkah kerohanian kami, sehingga kami terus bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Bapa, berkatilah pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, biarlah kita boleh tetap bersemangat, tetap bersyukur, tetap berharap kepada Tuhan. Kita berterima kasih kalau kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya tertarik dengan satu kata ini ya. Saya tertarik di tengah-tengah situasi yang tidak mudah pada hari-hari ini. Saya mengajak kita membaca tema ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tahan uji. Tahan uji. Mari kita buka di dalam Roma pasal 16 ayat 10 bagian A saja. Ayat 10 bagian A. Roma 16 ayat 10 bagian A, di PowerPoint juga ada ya. Oke. Mari kita baca bersama-sama sambil kita boleh menyimak kalimatnya ya. 1, 2, 3. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Saya tertarik waktu saya baca ayat ini. Di dalam akhir surat Roma, Paulus menyampaikan salam kepada banyak orang. Tetapi waktu saya baca, saya senang ya dengan ayat ini. Kalau kita memperhatikan di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu tahan uji itu diterjemahkan sudah terbukti. Apa yang terbukti? Kebaikannya. Apa yang terbukti? Ya, mutunya, kekuatannya. Jadi sudah terbukti kekuatannya. Lalu juga diterjemahkan di sana tahan uji itu berani diuji, sanggup diuji. Timbul pertanyaan. Kalau kita baca ayat tadi itu ada satu pertanyaan, apakah kita termasuk pribadi-pribadi yang tahan uji, kan begitu pertanyaannya. Tapi lebih spesifik lagi, apakah saya atau Bapak Ibu berkata saya secara pribadi adalah pribadi yang tahan uji. Yang tadi itu terbukti. Kalau Apeles ini tahan uji dalam Kristus katanya, dan ada kata telah tahan uji. Memang tidak banyak kalau kita mau menggali tentang Apeles ini referensi bagaimana sejarah hidupnya, karena satu kali aja dicatat di dalam firman Tuhan ini. Namun ada pujian karena ini ya, dia punya kualitas iman yang tahan uji. Memang saya yakin kita semua mau menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji, amin. Minimal kita terus berusaha dan berupaya supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji di dalam Kristus. Coba kita boleh sama-sama sekali lagi katakan, saya mau menjadi pribadi yang tahan uji. 1, 2, 3. Saya mau menjadi pribadi yang tahan uji. Ya, saya mau menjadi pribadi yang tahan uji. Saya yakin setiap kita rindu menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Ya, kalau kita melihat arti nama Apeles itu dipanggil ya.
dan dia memang orang Kristen yang dipanggil menjadi pengikut Tuhan. Barangkali banyak hal yang bisa kita bahas, tetapi saya rindu mengajak kita membahas dengan sebuah pertanyaan ini. Bagaimana bukti nyata kehidupan anak Tuhan yang tahan uji? Apa buktinya Pak Lukas? Ya, kehidupan orang percaya anak Tuhan yang tahan uji. Tentunya kita belajar dari kisah Apeles ya. Karena dicatat pasti ada maksudnya. Ada teladan dia ya. Paulus sering menegaskan bahwa kita boleh belajar dari teladan, terutama Kristus sebagai teladan Paulus ya. Tetapi juga orang-orang Kristen yang ada di dalam firman Tuhan, kita mempelajari kehidupan mereka, kita melihat teladan-teladan dan memaknai ya hidup kerohanian mereka. Banyak hal yang bisa kita ambil, tapi saya membahas dan menekankan beberapa hal saja. Yang pertama, apa bukti nyata kehidupan orang percaya yang tahan uji? Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bertahan dalam menghadapi ujian yang berat. Bertahan dalam menghadapi ujian yang berat. Mesti terbukti tahan uji itu adalah orang yang mau bertahan. Dan tidak ada kata untuk berhenti begitu atau menyerah. Jangan lari apalagi mundur ketika menghadapi ujian. Jangan lari apalagi mundur atau menyerah. Tapi kita harus berani dan siap untuk menghadapi ujian. Ujian dalam kekristenan, ujian dalam hidup kita, dalam kehidupan lahiriah kita. Bahkan anak-anak sekolah yang kuliah kan tentunya sudah familiar mendengar istilah ujian. Tetapi ini berkaitan dengan juga tahan uji dalam iman, dalam Kristus. Sehingga nyata dan terbukti bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang tahan uji. Kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Di sana ada juga kata bertahan ya. Ini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tapi ada kalimat berikutnya ini, sebab apabila ia sudah tahan uji. Jadi tahan uji ini paralel dengan bertahan di sini. Orang yang tahan uji itu adalah orang yang bertahan dan tidak berhenti begitu. Karena dikatakan sebab apabila ia sudah tahan uji. Orang yang tahan uji itu ya ini yang bertahan terus ini, bertahan terus. Maka hasilnya selain berbahagia, beruntung, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tentunya orang yang mengasihi Tuhan, yang orang yang juga tahan uji. Pernah saudara mungkin membaca kisah Ayub. Kisah Ayub di dalam 23 ayat yang ke-10. Ayub di dalam perjuangannya memang dia banyak kekurangannya. Ada kesalahan-kesalahannya. Bahkan dia juga bisa saja seolah-olah mengutuki hari kelahirannya dan menyerah. Tapi di dalam ayat 10 pasal 23 berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Ada satu lagu. Coba kita perhatikan. Kemanapun kakiku melangkah, bila ia menguji diriku, Haleluya. ku kan timbul seperti Tuhan tahu jalan hidup Ayub dan kita pun Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kalau memang Tuhan menguji Ayub atau seandainya Tuhan menguji kita seperti Apeles yang teruji tadi itu, biarlah kita timbul seperti emas, murni hati kita juga.
murni iman kita menguji diriku. bertahan dalam Ku kan ujian timbul atau tantangan seperti atau persoalan atau apapun. Haleluya. Inilah bukti nyata yang pertama, orang Kristen yang tahan uji. Dan yang kedua, orang Kristen yang tahan uji adalah ini, kesetiaan kepada Kristus sudah terbukti. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya itu, di sana diterjemahkan salam kepada Apeles. Kesetiaannya kepada Kristus sudah terbukti. Kesetiaannya kepada Kristus sudah terbukti. Memang luar biasa, ya, kesetiaannya. Maka lagu yang pertama tadi itu ada, ku kan setia sampai akhir hidupku. Nggak ada janjian dengan Pak Hendra. Pak Hendra waktu minggu lalu dia bilang ya, Pak Lukas mau tema khotbah apa minggu depan? Oh kalau Bapak minta dari awal saya bisa siapkan. Ada apa kita sama-sama berdoa, saya bilang. Nanti pasti sesuai dengan kerinduan Tuhan. Dan lagu-lagu hari ini meneguhkan kita juga. Supaya kita menyatakan ya kualitas yang tahan uji dengan memiliki kesetiaan kepada Kristus yang terbukti. Ya, Apeles yang telah mengalami banyak hal karena imannya pada Kristus. Dan ia melewati semua itu dengan baik. Dan yang penting di sini adalah Apeles tidak berpaling dari Kristus. Dengan lain kata dia tetap setia kepada Kristus. Pernahkah mungkin kita mendengar ada orang Kristen yang berbicara seperti ini? Seandainya Tuhan memberkati saya, seandainya Tuhan menyertai saya, seandainya Tuhan menolong saya, maka saya akan setia kepada Tuhan. Pernah kan kita mendengar ada orang Kristen mungkin yang berkata seperti ini. Tapi pertanyaannya, seandainya dia belum ditolong, seandainya persoalannya mungkin belum selesai-selesai, seakan-akan Tuhan tidak menolong dia. Apakah dia tetap setia kepada Tuhan, kan begitu? Tapi orang yang teruji, walaupun mungkin masalahnya belum selesai, walaupun situasinya berat, walaupun tekanan menerpa hidupnya, badai, kesulitan, persoalan, tapi orang Kristen berani berkata, ku kan setia seumur hidupku. Tentunya saya sering katakan oleh pertolongan Tuhan, ya. Paulus sering menekankan, bukan dengan kekuatanku kata Paulus, tapi oleh karena kekuatan Tuhan memampukan kita untuk setia. Ada sebuah tafsiran tentang Apeles ini. Apeles tahan uji terhadap godaan uang untuk meninggalkan Yesus. Godaan uang. Tapi dia tidak. Walaupun ada godaan uang, Apeles tidak tergoda. Dia tetap memilih Yesus. Dengan lain kata, ketika ada tawaran-tawaran di sekitar kita, supaya kita meninggalkan Yesus. Tawaran uangkah? Tawaran harta kekayaankah? Atau kekasihkah? Anak-anak muda ya. Saya sering sedih kalau saya bertemu dengan kawan-kawan lama yang dulu aktif di gereja, tapi hari-hari ini banyak yang tidak lagi di gereja karena pasangan hidup mereka rela meninggalkan Yesus. Anak-anak muda, ingat, jangan sampai demi apapun kita meninggalkan Yesus. Biarlah iman kita teruji. Karena Yesuslah segala-galanya dalam hidup kita, yang terbaik di dalam hidup kita. Yang terakhir, bagaimana bukti nyata orang Kristen yang tahan uji. Dari kisah Apeles ini saya menyimpulkan, yaitu hidup mengekspresikan kebenaran sesuai firman. Hidup mengekspresikan kebenaran sesuai firman. Dengan lain kata, dia tetap hidup benar sekalipun menghadapi bahaya, sekalipun menghadapi rintangan dan ujian. Ya,
sekalipun orang di sekitarnya waktu itu berbuat dosa, berbuat kejahatan, tapi orang percaya tetap harus berbeda. Tetap berbeda dari gaya hidup dunia ini. Karena kebenaran yang sejati nyata dalam firman-Nya. Oleh karena itu hidup mengekspresikan kebenaran sesuai firman. Mungkin Bapak Ibu pernah, saya suka mengutip pernyataan Reinhold ini. Reinhold ini menulis begini, orang-orang harus terpesona pada kebenaran. Kalau kawan saya dulu karena dia terpesona dengan wanita itu bukan terpesona dia, tersepona katanya. Saking dia semangatnya. Soalnya waktu dekat dia Pak Lukas jantungku berdetak katanya. Jadi saya bukan terpesona, tersepona. Oh, tapi orang Kristen tidak cukup hanya terpesona dengan kebenaran. Saya tambahkan di sini tidak cukup ya. Namun yang terpenting adalah mengekspresikan kebenaran. Kita harus berbeda dari dunia ini. Itulah yang membuktikan kita tahan uji. Saya simpulkan dengan pernyataan Hudson Taylor ini. Hudson Taylor bilang begini. Tidak masalah berapapun besarnya tekanan yang saya alami, kata Hudson Taylor. Tidak masalah. Tapi dia memberikan sebuah pertanyaan. Apakah tekanan itu mendorong saya lebih dekat ke hati Allah? Kalau kita mau aplikasikan, tidak masalah seberapa besar pun, berapapun ya tekanan atau ujian atau persoalan yang kita alami, tidak masalah. Tapi pertanyaan bagi kita, apakah tekanan atau ujian itu mendorong kita lebih dekat dengan Tuhan, mendorong kita lebih dekat dengan Yesus Kristus kekasih jiwa kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang pelayan musik boleh maju ke depan. Bapa di sorga, barangkali umat-Mu sedang mengalami masa-masa sukar atau ujian kehidupan, tantangan, persoalan. Tapi biarlah lewat tekanan itu mendorong kami lebih dekat lagi ke hati Tuhan. Mari naikkan syukur. Nah, ini adalah sakramen ucapan syukur. Mari bersyukur. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Tubuh yang dihancurkan, darah yang dicurahkan, memberikan kehidupan yang kekal, membebaskan, memulihkan apapun kondisi kami hari-hari ini. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji oleh karena pertolongan Yesus, oleh karena pengorbanan Kristus. Kami senantiasa bertahan dalam ujian yang berat, bertahan dalam pergumulan, bertahan dalam tantangan, bertahan sehingga ketika kami sudah tahan uji, firman Tuhan berkata disediakan mahkota kehidupan, dan berbahagialah orang yang bertahan, berbahagialah orang yang tahan uji. Biarlah kami boleh terus setia sampai akhir hidup kami. Biarlah kami terus mengekspresikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkatilah umat-Mu hari ini. Kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu memberikan kekuatan, pemulihan, semangat, memberikan kami proteksi, perlindungan, dan kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Jemaat GEA Pontianak. Setelah kita memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita akan melihat beberapa info gereja selama sepekan ini. Terima kasih kepada semua pelayan mimbar yang telah melayani hari ini.
Kiranya tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati. Terima kasih juga kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan melihat pelayan mimbar yang akan melayani pada Minggu 13 September 2020. Selamat mempersiapkan pelayanan, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Teddy Gunadi. Yang kedua, segenap panatua dan Majelis Sekia Pontianak mengucapkan selamat atas kelahiran anak kedua, putra kedua, Bryvin Joy Excelin Runov pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020 dari keluarga Bapak Ibu Rudianto dan Novi. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, telah dibuka kembali pendaftaran sakramen baptisan air dengan persyaratan usia minimal 12 tahun dan mengikuti katekisasi. Yang keempat, selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang berulang tahun di bulan September, periode 6 September sampai 12 September. Umur panjang di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan di tangan kanannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info gereja kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, bersukacita dalam Tuhan. Sampai ketemu lagi di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.